terakhir itu survei 21 sampai 24 Juli di seantero Iran oleh IRIB. Itu hasilnya 75% rakyat Iran percaya bahwa untuk menyelesaikan konflik ini secara permanen, intinya harus Trump dan Netanyahu. 77% itu mereka mendukung Garda Revolusi Islam Iran untuk tetap mengelola Selat Hormuz secara eksklusif. Halo warga intelektual sekalian. Guys, setelah saya cek, riset, cek data yang dikatakan oleh Faisal Assegaf yang ada di video barusan, nggak ada guys. Sekitar 76% masyarakat Iran setuju ya untuk menghentikan perang ini dengan cara membun-bun Donald Trump dan membun-bun Netanyahu. Apakah ada data yang mengatakan seperti itu? Nggak ada. Survei dari mana? Aduh, saya nggak habis pikir ya, kenapa sih orang-orang seperti ini diundang gitu? Apakah nggak ada yang punya HP di sana gitu ya? Kan bisa dari AI gitu kan, ChatGPT dan sebagainya. Bisa kan ditanya sama ChatGPT apakah risetnya benar atau tidak. Kenapa sih hostnya itu nggak komplain gitu ya? Nggak search dulu ya kan, apakah ini benar atau tidak gitu. Padahal pada faktanya nggak ada. Kemudian Faisal Assegaf juga mengatakan sekitar 70%-an ya, warga Iran itu setuju ya IRGC punya kontrol di Selat Hormuz. Apakah itu benar? Gak ada data yang mengatakan seperti itu. Survei dari mana? Ya kalau dia mengatakan bahwa ini menurut data atau menurut survei dari mana? Kan gak ada. Aduh, saya nggak habis pikir ya, kenapa orang-orang seperti ini diundang? Apakah ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi. Kenapa orang-orang seperti ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Apakah ini bikin negara kita terpuruk? Sangat. Apa korelasinya? Jadi di video saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kemudian kenapa sih pengamat-pengamat itu selalu itu aja yang dipanggil gitu? Padahal ada banyak kok pengamat yang kredibel gitu ya, yang sesuai dengan bidangnya gitu ya. Seperti Pak Gema misalnya, ada banyak seperti Pak Rijal Malarangeng dan sebagainya. Tapi orang-orang seperti ini jarang dipanggil. Kenapa? Apakah ya ada yang salah dengan media di Konoha? Apa ada yang salah dengan pola pikir kita? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Apakah yang dikatakan oleh Faisal Assegaf ini keliru atau tidak? Jadi guys, ternyata secara tidak langsung Faisal Assegaf ini tidak jujur ya. Apakah ketidakjujuran itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat. Jadi kalau ada orang yang mendukung Faisal Assegaf, ya ada jutaan orang yang jadi pengikut Faisal Assegaf, percaya dengan surveinya Faisal Assegaf, maka kita akan jadi susah untuk negara maju. Kenapa ada korelasinya? Kenapa ada hubungannya? Yang pertama ya, kalau ada tokoh atau orang-orang yang dipercaya seseorang itu tidak jujur, maka ini tidak akan bisa bikin negara kita maju. Apa buktinya? Buktinya, sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang rata-rata masyarakatnya tukang bohong. Gak ada. Rata-rata negara maju di dunia ini rata-rata yang jujur, guys. 10 negara maju di dunia ini rata-rata jujur. Norwegia, Finlandia, Jepang, Singapura, itu rata-rata jujur, mereka bisa dipercaya. Kalau mereka suka bohong, mereka tidak akan jadi negara maju. Itu dulu deh yang pertama dibenahi. Kalau menjadikan negara kita jadi negara maju, itu dulu yang dibenahi, kejujuran gitu. Jangan munafik gitu. Ya kita tuh sangat munafik, udah munafik, gak jujur, aduh. Susah ya saya ngomongin. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti pendukung Faisal Assegaf kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Anda bisa cek sendiri apa yang dikatakan, apakah benar atau tidak. Nggak ada data yang mengatakan seperti itu. Ya, data dari mana coba? Ngaco itu datanya. Jadi nggak ada satupun negara maju ini bisa maju kalau masyarakatnya itu tukang bohong. Nggak ada. Coba bantah pakai data yang ilmiah. Kita bicara by data ya, bukan ngarang ya. Saya nggak suka ngarang-ngarang gitu. Saya nggak suka opini gitu ya. Bicara by data. Nggak ada data yang mengatakan seperti itu. Coba sebutkan datanya. Kemudian yang kedua, orang seperti ini kan secara tidak langsung menyebarkan hoax. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Karena tanpa kita sadari, masyarakat kita itu udah bodoh, makin bodoh gitu ya. Masyarakat kita itu nggak dikasih nutrisi gitu, nutrisi informasi yang benar gitu. Kenapa masyarakat kita itu selalu dibodoh-bodohin seperti ini? Apakah ini sebenarnya by design? Kayaknya iya, menurut keyakinan saya iya.
Ada orang-orang yang diuntungkan karena kebodohan masyarakat kita. Bahkan saya sendiri yang ngajak warga Konoha itu untuk berpikir ya biar tidak dibodohi oleh pengamat abal-abal seperti ini ya, seperti Faisal Assegaf, pengamal odong-odong ya, atau pengamat kompresor bocor. Banyak warga Konoha yang nggak sepaham gitu, nggak setuju dengan saya. Kalau saya mengatakan ya kita harus berpikir rasional, kita harus berpikir kritis. Banyak orang yang nggak setuju gitu ya, marah-marah gitu ya. Ada yang kejang-kejang gitu ya, ada yang menghujat gitu. Saya tuh sering dihujat guys. Ya, saya ngajak yang untuk video ini untuk berpikir kritis, saya dihujat gitu ya. Ya, kadang-kadang saya berpikir gini guys. Ya, lama-lama gue akan bikin konten ini deh, konten horor ya. Karena konten horor itu kan nggak ada hatersnya. Kalian sadar nggak sih kalau konten horor itu nggak punya haters? Walaupun mereka tiap hari berbohong. Bukan berarti saya mengatakan orang yang percaya hantu itu bodoh ya. Bukan seperti itu ya. Tapi kalau saya perhatikan yang bikin konten horor itu kan mereka ngarang kan. Ya itu tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Tapi mereka tuh gak ada hatersnya guys. Saya tuh iri ya kadang-kadang sama konten-konten yang bahas tentang horor. Kadang-kadang saya berpikir seperti itu ya. Lama-lama saya bikin konten horor juga nanti ngebodohin warga Konoha gitu ya. Ngikut ngebodohin gitu ya. Karena warga Konoha itu diajak mikir susah banget ya minta ampun. Ya. Dulu ada orang yang ngajak warga Konoha berpikir malah dibun-bun coba. Siapa itu Tan Malaka? Tan Malaka itu dibun-bun oleh tentaranya sendiri. Dibun-bun oleh tentara yang dia bentuk sendiri. Dibun-bun oleh bangsanya sendiri. Karena apa? Karena ngajak mikir. Karena Tan Malaka itu sering mengatakan, mari kita tinggalkan logika mistika gitu. Logika mistika itu menganggap bahwa sesuatu hal yang tidak masuk akal itu logika gitu ya. Seperti hantu misalnya. Mereka menganggap bahwa hantu itu logika. Ya. Kemudian keyakinan misalnya. Mereka menganggap bahwa keyakinan mereka itu logika. Misalnya warga Konoha itu banyak meyakini bahwa bumi itu datar gitu. Karena dalam agama dikatakan seperti itu misalnya ya. Dalam agama tertentu di Konoha ya, enggak semuanya. Lalu ada seorang Tan Malaka mengatakan bumi itu bulat bukan datar. Lalu dia dibun-bun. Ada banyak orang seperti itu di Konoha. Nggak berani speak up. Kaum intelektual tuh nggak berani speak up karena itu. Karena lebih banyak orang yang bodoh gitu ya. Yang ngata-ngatain ya, oh bumi itu datar kok, bukan bulat. Ya, lalu karena saking bodohnya mereka ya berkumpul tuh ya, orang bodoh sama orang bodoh berkumpul, menyatu ya. Bikin semacam organisasi ya, organisasi bernama kebodohan gitu ya. Mereka nggak sadar mereka bikin organisasi bernama organisasi orang bodoh. Lalu ya mereka akan rame-rame gitu ya, menggeruduk akun kaum intelektual gitu. Jadi please lah sama yang nonton video ini ya. Susah untuk memajukan Konoha guys. Susah banget. Ya. Itu bertanda bahwa Konoha itu bisa dikatakan peluang untuk jadi negara maju itu 0,sekian% gitu. Karena kaum intelektualnya diam semuanya gitu. Makanya saya bikin channel ini supaya kita, ayo dong kita berontak gitu loh. Berontak terhadap kebodohan. Ayo dong ya, ubah pola pikir kita selama ini. Kalau kita tidak bisa mengubah pola pikir kita, tidak akan bisa jadi negara maju. Gak ada satupun negara maju dunia ini yang percaya dengan hantu gitu. Gak ada. Yang percaya dengan keyakinan-keyakinan gitu, tanpa data ilmiah gitu. Gak ada. Jadi untuk jadi negara maju itu susah guys ya. Susah banget untuk jadi negara maju. Butuh effort gitu ya. Artinya bukan kita tidak mau jadi negara maju. Kita mau kok jadi negara maju. Siapa juga mau jadi negara maju. Tapi apakah kita mau bayar harganya? Enggak kan? Iya kan? Seperti pengamat abal-abal di Konoha ini. Kalau saya mengatakan bahwa ini datanya salah, maka yang dihujat itu bukan orang yang berbohong. Tapi yang mengkritik yang dihujat. Warga Konoha itu anti kritik banget. Ya, makanya saya bikin kupluk seperti ini ya, kacamata seperti ini. Karena apa? Karena warga Konoha itu anti kritik banget. Takutnya nanti saya punya follower sampai ratusan ribu gitu, sampai jutaan gitu. Kita nggak tahu kan. Lalu ketemu di jalan gitu ya. Kebetulan dia hater saya gitu. Ya, kita nggak tahu kan. Ya kan namanya orang ya kan, sama seperti kasusnya Ade Armando dulu ya kan. Kita nggak tahu kan. Coba kalau Armando itu pakai kupluk gitu ya. Nggak ada yang kenal gitu. Ya, dia nggak akan diapa-apain, dia akan selamat kan. Mau ngapain juga dia akan selamat kan. Iya kan. Saya juga nggak pengen diketahui oleh tetangga-tetangga saya gitu. Saya
YouTuber gitu, saya nggak mau gitu, ngapain, capek gitu. Ya. Tujuan saya itu baik, supaya negara kita itu ada perubahan, minimal sedikit lah gitu ya. Kasihan saya sama negara kita nggak maju-maju guys. Emang kalian nggak kasihan gitu sama Konoha itu? Dibodohi oleh orang-orang seperti ini. Dan warga Konoha banyak yang percaya gitu. Kita tuh didoktrin untuk membenci Amerika guys, didoktrin untuk membenci Israel. Ya saya tahu bahwa Amerika punya kejahatan, Israel juga punya kejahatan. Tapi kalau Amerika jahat, apakah Iran suci? Apakah orang Palestina suci? Enggak kan? Kalau bongkar kejahatan Amerika, bongkar kejahatan Iran, semuanya bongkar. Ya, bongkar kejahatan Hama, ya Hizbullah, semuanya bongkar. Saya tuh pengen netral gitu ya, nggak berpihak. Semua negara itu punya kejahatannya masing-masing. Tapi orang-orang seperti saya yang netral gitu ya, yang tidak berpihak pada siapapun, susah biasanya diundang gitu ya. Ya seperti Pak Rijal Malaranggeng misalnya, Pak Gema misalnya. Orang-orang yang berpikir rasional, berpikir kritis itu susah dapat porsi, ya, dapat di Konoha. Orang-orang yang dapat porsi itu ya, yang punya kesempatan diundang di mana-mana itu adalah orang-orang yang biasanya berpihak pada mayoritas, walaupun itu tidak benar, walaupun itu ngebohong gitu ya, walaupun tidak jujur gitu ya. Jadi orang jujur itu susah biasanya punya porsi atau tempat, karena orang jujur itu kan merusak tatanan ya. Kalau saya ngajak yang video untuk berpikir kritis kan itu merusak tatanan ya. Tatanan apa yang dirusak? Orang yang biasanya mudah terpapar hoax itu, ya mereka akan mempertanyakan apakah ini benar atau tidak. Mereka akan mikir gitu, orang-orang akan mulai mikir gitu ya, masyarakat itu mulai mikir. Itu merusak tatanan gitu. Ya, kalian pernah curiga nggak sih kenapa pemuka agama di Konoha itu selalu mengatakan bahwa teori evolusi itu hanya teori. Teori evolusi itu tidak benar. Masa manusia berasal dari monyet? Kan pemuka agama sering mengatakan seperti itu kan. Waktu ceramah juga kan sering mengatakan seperti itu. Padahal ya, saya berani jamin 99% pemuka agama tersebut tidak pernah baca buku yang ditulis oleh Charles Darwin atau buku teori evolusi. Mereka tidak pernah baca buku teori evolusi. No, itu bisa dipastikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mereka tidak memahami gitu. Bahkan Charles Darwin sekalipun tidak mengatakan bahwa manusia itu berasal dari monyet. Enggak, manusia dan monyet itu beda spesies. Apa itu spesies? Nah, susah nih kalau menjelaskan spesies. Spesies itu seperti ini ya. Kucing dan harimau. Terlihat sama, tapi beda. Kucing tidak melahirkan harimau, harimau juga tidak melahirkan kucing. Manusia dan simpanse juga seperti itu. Manusia dan monyet juga seperti itu. Monyet tidak melahirkan manusia, manusia tidak melahirkan monyet. Kucing dan harimau itu tidak satu spesies, itu beda spesies. Tapi DNA-nya apakah mirip? 99% mirip DNA kucing dan harimau. Manusia dengan simpanse juga seperti itu. Ya, ini emang agak susah ya. Tapi kalau kita boleh jujur, justru negara yang tidak percaya dengan teori evolusi, yang menolak teori evolusi itu susah jadi negara maju. Rata-rata negara maju itu mereka menerima teori evolusi. Apakah mereka makin jahat? Enggak juga. Apakah mereka makin brutal? Enggak juga. Ya, awalnya juga mereka mengatakan seperti itu. Ketika Eropa pertama kali mendengar yang namanya teori evolusi, mereka juga ngomong seperti itu. Masa manusia berasal dari monyet? Bahkan Charles Darwin hampir dibun-bun. Lalu kenapa Eropa berubah sekarang ini? Ya karena mereka mencoba memahami apa sih teori evolusi itu. Nah, ketika mereka memahami, ilmu kedokteran makin bagus gitu ya. Jadi kalau Anda tidak percaya dengan teori evolusi, harusnya Anda juga tidak percaya dengan yang namanya operasi sesar. Operasi sesar itu karena faktor daripada teori evolusi. Yang tidak percaya teori evolusi itu, please dah, jangan operasi sesar. Operasi sesar itu terjadi karena faktor daripada teori evolusi. Tapi kalau saya ngomong teori evolusi, saya dianggap tidak bertuhan gitu. Teori evolusi itu ditentang karena teori evolusi itu dianggap tidak ada hubungan dengan Tuhan atau agama. Itu pada dasarnya. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama lupa, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin
komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih memahami. Saya warga pecinta teori evolusi. Salam rasional.